Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati ya Tuhan setiap jemaat Tuhan supaya kami semua memiliki hati yang senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan. Biarlah hati kami terbuka untuk perenungan ini, untuk kami sama-sama Tuhan boleh menjadi murid-murid Kristus yang setia. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan perenungan di pagi ini. Amin. Ya jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini perenungan kebenaran firman Tuhan saya berikan tema orang bijak menerima teguran. Sekali lagi, orang bijak menerima teguran. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, beberapa waktu yang lalu tentu kita sebagian mungkin ada yang pernah mendengar berita bahwasanya Presiden Jokowi akhirnya mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021, Perpres yaitu peraturan presiden. Dan untuk diketahui, peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 ini mengatur tentang bidang usaha penanaman modal. Nah, lampiran Perpres ini telah membuka peluang investasi untuk bidang usaha miras atau minuman keras yang mengandung alkohol. Nah, sebelum adanya Perpres 10 tahun 2021 ini, industri minuman keras itu tergolong sebagai bidang usaha yang tertutup, dalam arti bidang usaha yang dilarang untuk diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Tetapi akhirnya Presiden mencabut lampiran dari Perpres nomor 10 tahun 2021 ini setelah Presiden Jokowi mendengar saran dan masukan dari beberapa atau berbagai macam tokoh dan organisasi agama yang ada di Indonesia. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak tokoh Alkitab yang juga mau memiliki hati yang menerima saran, yang menerima teguran dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dari Tuhan secara langsung. Dan salah satu tokoh Alkitab yang paling terkenal yang langsung menerima teguran Tuhan melalui orang lain itu adalah Nabi Daud. Kita mengingat kisah Nabi Daud ketika Nabi Nathan menegur dosa yang dilakukannya terhadap Batseba. Daud langsung mengambil perubahan sikap. Daud langsung menerima teguran itu sebagai masukan yang mana dia akhirnya memohon ampun di hadapan Tuhan atas dosanya. Jemaat yang terkasih, mari kita melihat Amsal pasal 15 ayat 31 berkata demikian. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita membaca kitab Amsal itu adalah kitab yang sangat jelas sekali membedakan antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh atau orang yang bebal. Nah, orang yang berhikmat itu adalah orang yang mau menerima teguran, saran, dan juga berbagai masukan dari orang-orang di sekitar. Tapi sebaliknya orang yang bodoh itu adalah orang yang bebal, orang yang tidak mau menerima saran, teguran, bahkan masukan dari orang-orang yang ada di sekitar. Nah, jemaat yang terkasih, teguran itu sebenarnya adalah suatu ajakan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang benar. Teguran akan mendatangkan hikmat, teguran juga akan mendatangkan hidup. Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab, bukankah berulang kali juga Yesus menegur beberapa orang ketika mereka melakukan dosa. Nah, orang yang tidak mau menerima teguran dari Tuhan, tentunya itu adalah orang yang bodoh atau orang yang bebal. Tetapi bagi orang yang mau menerima teguran dari Tuhan, maka hidupnya akan berubah ke arah yang lebih baik. Nah, untuk itu jemaat yang terkasih, ketika orang-orang di sekeliling kita memberi saran, memberi teguran, memberi masukan, ketika kita melakukan satu kesalahan, ketika kita melakukan suatu dosa, alangkah baiknya kita mau menerima teguran itu. Karena apa? Teguran itu adalah ajakan untuk kita bisa berubah ke arah yang lebih baik.
Karena jelas teguran itu akan mendatangkan hikmat dan teguran itu akan mendatangkan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami pada pagi ini diingatkan untuk kami mau menjadi orang-orang yang tunduk, orang-orang yang mau menerima teguran, saran, bahkan kritik ya Tuhan terhadap diri kami. Tuhan, kami mengingat siapa diri kami adalah orang berdosa, dan orang berdosa itu identik dengan orang yang tidak mau mendengar teguran. Untuk itu Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh memiliki hati yang mau tunduk, karena kami ingin menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang bebal. Biarlah Tuhan Kau yang berkati jemaat Tuhan, turunlah kiranya hikmat yang dari Allah Tritunggal atas setiap jemaat Tuhan, untuk sepanjang hari ini aktivitas mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk perenungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.